Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Adapun tentang kajian ruh di dalam surah Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku, amri rabbi. Ya, bergerak atas amar di alam perintah. Nah, ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebut bahwa Ibnu Mas'ud menceritakan ayat ini turun berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu duduk-duduk, lalu datang segerombolan orang Yahudi. Orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang ruh. Ya. Dalam riwayat lain juga disebut orang Yahudi ini bertanya kepada Nabi itu untuk menguji Nabi. Apakah Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi dan Rasul? Kalau jawabannya sama dengan jawaban Nabi Musa, maka dia benar Nabi dan Rasul. Tapi kalau tidak sama, maka mereka nanti menganggap Nabi SAW itu tidak benar seorang Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berdasarkan asbabun nuzul ini, sebenarnya ketika orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh, tentu saja Nabi atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi pengetahuan tentang ruh kepada mereka, kepada orang awam secara lebih rinci. Cukup dengan bahasa, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanku. Tetapi ketika ahli ilmu Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi tentang ruh, Imam Ali atau ahli ilmu sahabat-sahabat lainnya, maka bicara tentang ruh ini tentu diberikan Nabi ilmunya lebih rinci. Ya. Riwayat-riwayat tentang ruh dapat kita ambil atau kita lihat di kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengumpulkan banyak sekali riwayat sahabat, asar dan seterusnya untuk mengkaji ruh. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah memberikan kita ilmu sangat sedikit. Tetapi sedikit di sini adalah ukuran Allah. Tapi bagi kita, ya, apa yang diberikan Allah itu sudah cukup banyak sekali. Dengan yang sedikit ini, yang sedikit ilmu diberikan Allah, manusia sudah bisa mengakses antariksa, mengakses 7 lapis bumi, ya, sudah sampai ke bulan. Nah, maka sedikit itu adalah dalam ukuran Allah. Ukuran kita sudah cukup banyak. Nah, ketika kita bicara tentang nama ruh, memang di dalam Al-Quran dan hadis kita tidak akan menemui istilah ini. Maka seperti yang dikatakan Ustaz Ar-Raji, ya, bahwa nama ruh ini hanya diketahui oleh Gaus, wali-wali Gaus. Tetapi ini juga masih dalam bentuk pendapat yang tidak bisa dipastikan secara mutlak kebenarannya. Ya. Apalagi di dalam usul fikih, ilham atau ilmu laduni itu tidak termasuk hukum yang disepakati, sumber hukum yang disepakati. Tetapi ilham itu termasuk sumber hukum yang tidak disepakati. Sebahagian ulama menggunakannya untuk mensarahkan, menjelaskan Al-Quran hadis, dan sebahagian menolaknya. Maka dari itulah ulama mengatakan ilham atau ilmu laduni ini hanya berlaku bagi penerimanya saja dan orang-orang yang bersamanya, yang percaya kepadanya, ya, murid-muridnya. Maka ketika kita memahami ilmu ruh ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, maka kemungkinan besar ini adalah ilmu laduni. Ya, kalaupun ada, dia ilmu laduni. Nah, maka ilmu laduni ini berlaku hanya buat pengikutnya saja, buat orang-orang yang percaya saja. Adapun umat Islam yang tidak percaya kepadanya tidak bisa dihukum kafir atau fasik. Karena ilmu laduni sama setara dengan ilham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah, apalagi para mursyid kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nama ruh itu tidak ada, ya. Ada yang mengatakan
ada yang mendiamkannya. Memang para mursyid kita ini diberikan Allah kelebihan yang berbeda-beda. Sama seperti Wali Songo, karomahnya beda, yang satu beda. Tapi yang jelas para mursyid ini adalah orang-orang yang dibimbing Allah. Mereka diberi tugas oleh Allah untuk membimbing umat Islam, orang beriman dalam kondisi waktu keadaan yang berbeda. Maka mereka memiliki murid-murid yang berbeda-beda. Orang-orang yang mengikuti mereka berbeda-beda, walaupun pada hakikatnya nanti tujuannya sama, mengajarkan kita ma'rifat, mengenal Allah, mentaati Allah, sehingga apa yang kita amalkan, kita lakukan, itu menjadi sebenar-benar ibadah. Ya. Jadi kita, menurut saya, tidak perlu memperbesar masalah tentang nama ruh ini. Cukup bagi yang percaya murid-murid Abati, ya silahkan. Ya, bagi yang tidak percaya di luar murid Abati, Maulana Abati, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Karena memang ilham itu berlaku khusus. Ilmu laduni itu berlaku khusus bagi penerimanya dan murid-muridnya dan orang yang mau percaya. Adapun bagi yang tidak percaya, mereka tidak akan dihukum oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang wajib kita percayai adalah hanya Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan tidak ada syariat lagi yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW. Adapun si ilham, ilmu laduni sifatnya adalah untuk mensarahkan, mendetailkan isi Al-Quran hadis, dan sifatnya detail itu bagi pengikut-pengikut yang percaya kepada ilmu itu. Dan oleh karena itu kita umat Islam tidak perlu saling menuding, ya, mengatakan orang yang percaya kepada laduni, kepada ilham sebagai orang yang kufur. Itu juga tidak perlu dan tidak boleh, karena ilham laduni itu diakui dalam syariat Islam. Begitu juga orang yang tidak percaya tidak boleh kita hukum secara kufur, karena Nabi SAW Nabi terakhir, dan apa yang diajarkan Nabi secara umum untuk orang awam sudah mencukupi. Kecuali mereka ingin mendalami lagi dunia tarikat. Dunia tarikat ini diyakini metodologinya berbeda-beda, maka disebutlah tarikat banyak jalan walaupun tujuannya sama. Dan sebahagian tarikat itu memang diyakini oleh ulama-ulama tarikat diperoleh dari Nabi SAW. Ya, walaupun sebahagiannya laduni yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mencintainya. Karena mereka ikhlas beramal dan sangat mencintai Allah. Karena itulah para wali, para mursyid ini diberikan ilmu-ilmu rahasia yang tidak diberikannya kepada orang-orang lain. Sebagaimana ilham sir yang pernah didapatkan oleh guru kita, yang kira-kira maksudnya adalah orang-orang yang menyembahku karena ikhlas, karena rindu, karena cinta kepadaku, maka aku akan ceritakan rahasia tentang diriku, kata Allah. Tetapi orang-orang yang menyembah Allah karena takut kepada Allah, karena takwa, takut neraka, ingin surga, maka Allah akan memberikan kepada mereka, ya, mengabulkan doa-doa mereka. Allah akan memberikan apa yang mereka maui. Nah, Allah akan memberikan, merealisasikan keinginan, niat dan cita-cita mereka. Nah, disitulah perbedaannya. Maka dari itulah menurut saya kira kita tidak perlu lagi memperpanjang tentang ismuruh ini. Silahkan bagi yang mau percaya diikuti, bagi yang tidak percaya pun tidak masalah. Karena ini bahagian dari khilafiyah. Kita anggap saja ini khilafiyah, puruk-puruk agama, puruk-puruk dalam ilmu tasawuf. Sebagaimana di dalam ilmu fikih, ilmu syariah banyak sekali puruk-puruk agama hukum Islam yang diperbedakan oleh ulama mazhab, termasuk 4 imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.